Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalamu yujadilu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka kita mulai saja pertama kali taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan membaca suratul Fatihah ini, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, dan siapapun jemaah Masjid Babu Salam ini yang juga yang telah menyumbangkan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk masjid ini. Mereka semua yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga bertawassul dengan membacakan suratul Fatihah ini, kita doakan kalau ada di antara orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai atau yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jemaah masjid ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya dan waktunya untuk masjid ini, atau siapapun di antara kita semua yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, kita berharap mudah-mudahan Allah berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah sembuhkan dan penyakit yang diderita ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berbakti kepada orang tua, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rasanya ini sangat penting sekali untuk kita ketahui dan untuk kita mengerti dan fahami dan jiwai, sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam hadis ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari seorang sahabat yang bernama Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, semua Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi ini semuanya adalah subhanallah sudah Islam semuanya dan menjadi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Wailun, celaka,
Kalau di akhirat nanti dia akan masuk neraka wail namanya. Lilladzi yuhaddisu, lilladzi yuhaddisu, bagi orang yang berbicara tapi fayakdzibu, berbicara tetapi sukanya pembicaraannya tersebut tidak benar dan dia berdusta. Liyudhika bihil qaum, liyudhika bihil qaum. Kenapa dia berbohong? Agar orang yang mendengarkan apa yang diucapkannya itu tertawa terhadap apa yang dibicarakannya, padahal yang dibicarakannya itu tidak benar, artinya tidak sesuai dengan fakta. Padahal Bapak, pada keasinan. Nah, berbohong kayak gitu Pak Haji Untung boleh. Ya. Atau istri dibelikan oleh suaminya baju yang istrinya mungkin nggak suka. Kok baju dibeli norak banget, warnanya kayak gini, macam-macam dah. Suaminya ketika menanyakan kepada istrinya, "Dek, kok kamu setiap hari pakai itu baju?" Di dapur dipakai, lagi tidur dipakai, sehari-hari di dalam rumah dipakai, ke kamar mandi dipakai, ke kebun dipakai. Suaminya nanya, "Lah kenapa kok Bang? Kenapa kok Dek, kok kamu pakai baju itu terus?" "Iya, saya seneng, ini baju bagus banget," katanya. Padahal tuh istri nggak suka, ini baju supaya cepet Bapak. Cepet, supaya cepet, ya mungkin ya cepat rusak lah dan sebagainya. Padahal sebetulnya dia berniat untuk tidak menyakiti suaminya walaupun dia tidak suka atas pakaian yang dipakai. Nah, berbohong begini boleh? Boleh. Atau berbohong untuk mendamaikan orang yang lagi ribut, dua pihak yang lagi berantem, dua pihak yang sedang bertikai. Gimana caranya? Nah, kita tahu nih, si A tahu, si B tahu, kita kebetulan dua-duanya teman kita. Ini kok orang musuhan kawat banget ini. Nah, si A ya didatangi oleh kita. Kamu kayaknya lagi musuhan ya, lagi nggak damai itu, lagi ribut ya sama si B. Iya, udah ngomong bla bla. Oh, salah kamu. Justru dia, si B ini sama kamu seneng banget dia katanya. Wah, kalau ngomongin kamu di depan saya, yang diomongin yang baik-baik. Nah, gitu. Kemudian si A, kita datang lagi ke si B. B, kok kamu ribut sama si A itu? Kayaknya enggak. Iya begini-begini. Salah. Justru yang kamu ucapkan tuh kebalik semua, enggak benar semua itu. Justru dia kalau sudah ngomongin kamu di depan saya, oh kamu dipuji-puji. Seneng banget dia sama kamu. Dia sangat kecewa sekali. Kok bisa terjadi persahabatan antara kamu dengan dia? Kok bisa seperti ini? Udah dah, akur aja dah. Nah, padahal si A tadi nggak pernah ngomong kayak gitu, Pak. Si B tadi juga nggak pernah ngomong kayak gitu. Kita bohong. Kenapa kita bohong? Untuk mendamaikan dua orang ini. Ini boleh. Bohong yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena kebohongannya bukan untuk negatif. Karena kebohongannya bukan untuk menzolimi. Karena kebohongannya bukan untuk kita, ya, membuat orang ini semakin ribut dan semakin jauh. Bukan. Justru kita ingin mendamaikannya. Justru kita ingin kebaikan dari keduanya. Nah, bohong begini boleh. Nah, yang pertama yang dibolehkan lagi, bohong dalam berperang. Ya, yang namanya perang kan tahu toh. Ya, kayak sekarang Ukraina dengan apa nih? Dengan Soviet, itu bisa saja, kemungkinan saja informasi-informasi yang diberitakan, walaupun sekarang namanya teknologi canggih, informasi yang diberitakan oleh Ukraina, informasi yang diberitakan oleh Rusia, itu bisa jadi informasi-informasi itu adalah informasi yang hoax semua itu. Bahkan untuk dia
melakukan tekanan psikologis kepada lawan musuhnya. Bisa nggak terjadi kayak gitu, Pak? Nah, kalau berbohong dalam peperangan, kalau memang peperangan itu adalah peperangan yang dibenarkan secara syariat, ya silahkan aja, tidak disalahkan. Yang nggak boleh itu berbohong adalah untuk menzolimi orang, berbohong adalah untuk mengambil keuntungan dari orang tersebut, membohongi orang adalah untuk mencelakakan orang yang kita bohongi tersebut. Yang mengerikan lagi kata Rasulullah, ini hadis jelas sekali yang kita sering dengar, hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik kata Rasulullah, ya. Satu, orang munafik itu adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara pasti bohongnya. Nah, ini sekarang banyak sekali nih, Pak nih. Maaf, naudzubillah, apalagi yang disebut dengan tahun-tahun politik ya, Pak ya. Demi untuk mendapatkan satu jabatan, demi untuk mendapatkan satu apa yang disebut dengan ya terutama jabatan lah, demi kepentingan politik, demi kepentingan partainya, demi kepentingan pribadinya, sudah tidak malu-malu lagi untuk melakukan kebohongan. Kata Rasul, ayatul munafiki salasun, ciri orang munafik adalah idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara pasti bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji pasti janjinya itu enggak sesuai dengan fakta dan tidak dengan kenyataan. Ya, jadi kalau ingin melihat orang ini baik atau tidak, enggak sulit. Calon pemimpin yang baik atau enggak sulit. Lihat aja ketika dia kampanye, janjinya apa? Sesuai enggak dengan kenyataan yang dilakukannya setelah dia menjadi pemimpin tersebut. Selesai. Jangan gampang dibohong-bohongin sekarang. Apalagi sekarang apa yang disebut dengan jejak digital ya Pak ya. Ketika dia janjinya apa? Ketika dia sudah memegang jabatan itu, janji-janjinya itu dilaksanakan atau enggak? Apalagi hal-hal yang enggak dijanjikan, yang baik-baik, yang positif juga banyak dilakukannya. Ini tanda pemimpin yang baik. Kalau ada pemimpin yang begini, itulah yang insya Allah mudah-mudahan menjadi pemimpin yang baik. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara bohong, ini ciri pemimpin yang tidak baik. Dan Rasul bilang ciri pemimpin yang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji pasti bohongnya, pasti dia ingkari. Yang mengerikan lagi kata Rasul, wa idza tumina khana, apabila dia berjanji, apabila dia diberikan amanah kepercayaan, dia pasti berkhianat dengan jabatan dan dengan amanah yang diberikan kepadanya. Ada pertanyaan, di manakah letaknya orang yang suka berbohong atau orang munafik ini? Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di akhirat nanti letaknya adalah di neraka yang paling bawah, di bawah neraka yang dimasuki oleh orang-orang musyrik, di bawah neraka yang dimasuki oleh kaum-kaum Yahudi dan orang-orang yang pasti masuk nerakanya. Dan neraka yang akan dimasuki oleh orang munafik adalah neraka yang paling bawah yang disebut dengan keraknya neraka. Ada pertanyaan, apakah orang munafik itu kekal abadi di neraka? Jawabannya ya, karena Allah berkata, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia yang disebut dengan kelompok orang-orang munafik itu ya berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan hari akhirat. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka sebetulnya bukan orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat apa yang disebut dengan bohong ini, dan mudah-mudahan siapapun yang akan menjadi pemimpin di negeri kita
Yang seperti ini kita sudah lihat, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin amanah, dan pemimpin-pemimpin yang tidak berkhianat. Dan kita pun mudah-mudahan bisa menjadi umat-umat Rasulullah SAW yang tidak berkhianat, yang tidak suka berbohong, yang kalau berbicara sesuai dengan fakta. Sekali lagi, dalam hadis yang kita bahas tadi, orang yang berkata dusta dengan niat hanya untuk membuat orang yang diajak bicara tertawa dengan apa yang dibicarakannya, padahal yang dibicarakan adalah kebohongan, itu saja dilaknat dan dikutuk. Bagaimana orang yang berbohong dengan niat hanya untuk kekuasaan, padahal ingin menzolimi dan ingin berbuat sewenang-wenang dengan ingin berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat apa yang disebut dengan sifat dusta, sifat yang ada pada orang-orang munafik yang Rasulullah katakan innal munafikina kanu fid darkil asfali minan nar. Tapi kalau dia bertaubat sebelum kematiannya, kalau taubatannya taubatan nasuha, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul bilang dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Besar bagaimanapun dosa seorang hamba, kalau dia mau bertaubat sebelum kematian dan ajal menjemput, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apapun kita dan siapapun kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.